Bahkan Buya Yahya gak bisa. Nah ini Buya Yahya ini ya. Usaha Ustadz Yahya Al-Bahjah lulusan Tarim menjawab tesis saya. Tapi kalau memang selama ini Anda mendengar dari orang tua Anda, dari paman-paman Anda punya nasab, Anda tidak boleh menafikan nasab itu. Tolong pahami agar semua hati-hati. Jika Anda menolak nasabnya seseorang, apalagi dzurriyyah Nabi, jika ternyata itu nasabnya sambung kepada Rasulullah, alangkah besar nih kezaliman kita. Ayo siapapun dari kita, jangan mudah mengatakan, memutus atau menafikan nasab seseorang. Tidak urusan dzurriyyah Nabi saja, nasab seseorang. Bahkan dikatakan, kalau Anda meragukan nasab seseorang, Anda harus mencari bapaknya. Kalau Anda tidak bisa mencari bapaknya, Anda kena hukum qadzaf. Kalau Anda seorang bapak dan anak, sudah tahu, orang masyarakat tahu bahwasanya itu bapak anak, lalu seorang kamu, ini bukan anaknya, saya harus mencari siapa bapak. Usaha Ustadz Yahya Al-Bahjah lulusan Tarim, ini senior saya jauh, menjawab tesis saya. Pada tanggal 13 April 2023, seorang penceramah lulusan Tarim bernama Ustadz Yahya dari pesantren Al-Bahjah berusaha menjawab tesis saya di channel YouTube-nya. Kali ini pembela nasabah Alawi kapok membawa kitab karena selalu gagal. Ustadz Yahya menjawab, membela nasabah Alawi bukan dengan menghadirkan kitab, tetapi dengan perasaan. Kata dia, jika Anda menolak nasab seseorang, apalagi dzurriyyah Nabi, maka jika nasab itu tersambung kepada Nabi, alangkah besar kezaliman kita. Pembelaan yang tanpa dalil seperti Ustadz Yahya ini akan patah hanya dengan pertanyaan, bagaimana jika terbukti ia berdusta? Dibalik, dalam mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi seperti Ba'alawi, apakah pembela-pembela semacam Anda itu akan selamat dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini kata Kiai Haji Imaduddin Usman Bantani ya. Dan saya tambahkan tadi bahwa kebenaran itu, bahwa kita itu diantara dua hal, antara kebenaran dan kebatilan. Kebenaran itu akan berdiri sendiri meskipun dia itu diliputi dengan kekasaran, meskipun kasar, meskipun tidak ada orang yang tertarik dengan kebenaran itu. Dan kebatilan selama-lamanya akan menjadi kebatilan. Kebatilan atau saat kebatilan itu dihiasi dengan kelembutan, tetap statusnya itu akan tetap menjadi kebatilan, nggak bisa berubah. Sehingga ketika ada satu nasab yang memang nasab itu tidak pernah bersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau memang dengan sengaja atau tidak sengaja disambungkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada akhirnya dia tidak akan memiliki bukti akan kebenarannya. Pada akhirnya dia tidak akan mampu untuk membuktikan klaim yang selama ini disuarakan kemana-mana, dituliskan di mana-mana, meskipun mendapatkan ijma dari para ulama sekalipun, itu tidak akan mampu untuk menolong nasab mereka, nasab yang tidak sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun orang-orang yang ada dalam klan nasab tersebut itu di-branding sebagai wali-wali butuk, sebagai wali-wali, sebagai aulia, sebagai agtab, sebagai ulama, sebagai mujtahidin, sebagai apa lagi? Imam, sebagai apa lagi? Sebagai orang yang menyebarkan agama Islam kemana-mana. Gak bisa menyelamatkan nasab tersebut. Karena pada dasarnya kebenaran itu akan berdiri sendiri. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kayak gitu dalam ayat gitu kan. Naam. Syarif, tetangga antum itu mungkin, Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu akan lenyap. Kebatilan, meskipun dalam kebatilan ini atau suatu kebatilan itu ya dilindungi, didukung oleh para ulama, oleh para kiai, oleh para tuan guru, oleh para ustadz, oleh para tengku, oleh para datu, tetap kebatilan itu tidak akan menjadi kebenaran. Karena syarat dari umat Islam yang benar-benar yang benar-benar mengaplikasikan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan memiliki 4 sifatnya Rasul, Gampanglah untuk meniru sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu banyak. 4 saja sifat ini, 4 saja sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sidik, amanah, tabligh, fatonah. Katakanlah ini anggap saja ini sebagai kriteria dari seorang dai lah, agar dakwahnya itu diterima oleh Allah, diterima oleh umat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan sidik,
Sidik kan? Jujur. Sidik itu harus bersambung, harus dibarengi dengan amanah. Ya, ada sidik, ada amanah. Kemudian ditambah lagi dengan apa? Dengan tabligh, menyampaikan. Nah, menyampaikan apa yang benar itu benar, apa yang salah itu dikatakan salah. Kemudian yang keempat itu ada fatonah, ada cerdas. Sidik itu ada santri sini namanya Sidik Beb Zakaria ya. Artinya apa? Artinya itu amanah, sidik itu harus berbarengan dengan amanah, sidik harus berbarengan dengan tabligh, sidik harus berbarengan dengan fatonah. Jadi sidik tapi nggak fatonah ya nggak masuk. Orangnya jujur tapi nggak cerdas. Bagaimana dia akan bisa menilai sebuah kebenaran itu benar, sebuah kebatilan itu batil? Nggak fatonah, Beb, nggak cerdas. Kecerdasan ini, kecerdasan apa? Ya kecerdasan macam-macam. Ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan mental, ada kecerdasan akal, ada kecerdasan pikiran, ada kecerdasan kerohanian gitu kan. Sehingga harus bareng-bareng nih. Ada sidik jujur, dibarengi dengan fatonah cerdas. Ada jujur disampaikan dengan amanah. Disampaikan dengan amanah, dibarengi dengan amanah, sidik dengan amanah, sidik dengan tabligh, sidik dengan fatonah. Jadi lengkap 4, Beb. Jadi kalau satu saja nggak ada, nah makanya kita ragukan itu, apakah dia ini benar-benar membela kebenaran atau membela sanad keilmuan. Karena kan taunya gitu, taunya. Taunya dulu sebelum ada polemik nasab. Oh, guru-guru kami adalah zuriyah Nabi. Nah, kan gitu. Nah sekarang sidik, jujur, benar, berbarengan dengan apa? Fatonah. Nah, fatonah di sini berarti kita itu diberi kesempatan untuk apa? Untuk menilai itu. Untuk menilai, untuk mengukur benar nggak nih? Antara data dengan fakta, antara pengakuan, antara klaim dengan pembuktian. Mampu nggak saat mereka itu selama ini menyatakan diri sebagai keturunan atau zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sekarang dari DNA nggak terkonfirmasi, data sejarah nggak terkonfirmasi, data nasab nggak terkonfirmasi, data akhlak nggak terkonfirmasi. Sehingga ya gimana mau bener, Beb? Beb 0 poin, naam, sidik, naam, sidik. Jadi sidik juga harus berbarengan dengan harus cerdas. Sehingga di saat sidik ada, jujur ada, tapi nggak ada kecerdasan, ya mudah ditipu, Beb. Ya mudah ditipu akhirnya. Kemudian setelah sidik berbarengan dengan amanah, terpercaya kan. Berarti kalau memang kalau memang haplogrup G itu leluhurnya adalah Kaukasus, ya sampaikan Kaukasus. Jangan kemudian lantaran ada kedekatan emosional antara murid dengan guru. Nah, antara sahabat dengan sahabat, antara menantu dengan mertua, antara mertua dengan menantu, atau dengan adik ipar, atau dengan relasi, atau karena sudah ada jasa yang sudah diberikan oleh mereka kepada kita, kemudian amanahnya hilang, Beb. Nah, berarti di saat amanahnya itu hilang, di saat tablighnya itu hilang, nah berarti dia sudah bukan masuk dalam kategori pendai alaman haji nubuwah, kan gitu. Seorang dai, seorang pendakwah yang sesuai dengan metodologi kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu, Beb. Sehingga tidak akan muncul narasi lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Loh, ini bukan masalah cinta dan benci, di Papa Zara. Nah, subhanallah. Ini bukan soal membenci dan mencintai. Iya, Beb, bisa jadi kedekatan pendapatan. Ini bukan soal cinta dan benci, ini soal benar dan salah. Benar nggak keturunan Nabi? Kalau nggak benar, ya berarti salah. Kalau salah, berarti nggak benar. Kalau benar, pasti nggak salah, gitu loh. Nah, sehingga harus disesuaikan dengan bukti. Beb saya, naam, subhanallah. Jadi berat, subhanallah. Berat, Beb. Jadi seseorang, apalagi dakwah, itu harus memiliki 4 sifat ini. Ada sidik, jujur kan? Ada amanah, terpercaya. Artinya dari kejujuran ini
Di saat dia mengetahui kebenaran ya dia amanahkan kepada orang lain. Dia kemudian terpercaya ya. Setelah itu yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan apa yang benar itu benar, apa yang salah itu salah. Kemudian yang keempat itu, mangga Habib Dudun, mangga ngesunduh mah. Yang keempat itu fapana. Fapana berarti cerdas. Fapana itu berarti cerdas mentalnya, cerdas akalnya, cerdas pikirannya, cerdas hatinya, cerdas akalnya, Tudenya, subhanallah, naam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi antum nanti bikin lagu saja, Beb. Naam. Menanti kejujuran, Beb. Subhanallah, menanti kejujuran. Nah, makanya kenapa, Beb Zukin ya? Kenapa? Ahlul kitab itu begitu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Ya tadi karena nggak jujur, karena nggak amanah, karena nggak tabligh. Kalau fatwa mereka itu ahlul kitab itu ya, orang-orang Yahudi, maaf, Mbah Google.